그치? 어? 많이 아픈가? 아플 일이 전 명문 구미호 집안에 어떻게 키웠는데? 일단 꺼져! 손대지 마. 쓸데없는 빚이 생겨버렸어. 원하는 게 뭐야? 나는 7개 정도? 뿌리지 마. 좀. 제가 마침 주문한 거거든요. 맞지? Halo, selamat datang di Rawang Movie. Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita rubah ekor 9 yang terjebak di masa lalu. Bagaimana kelanjutannya? Berikut rangkumannya. Setelah mengalahkan Jun Daesung dan anak buahnya, Lee Yeon lalu menghapus ingatan mereka semua. Di kota Manchuria, Hong Jun melihat Lee Yeon yang lain, di mana saat ini telah menjadi pecandu opium karena galau ditinggal kekasihnya. Ketika Hong Jun akan pergi, tiba-tiba Lee Yeon bangun dan memeluknya dari belakang. Lee Yeon menganggap jika Hong Jun adalah mantan kekasihnya yang telah meninggal. Hal itu membuat Hong Jun kesal dan marah kepada pria tersebut. Di kota Gyeongseong, Sanwoo menyadari jika Shinju adalah pencuri yang merampok rumahnya beberapa hari yang lalu. Dia memotret pria tersebut dan mengancam akan menyebarkannya di surat kabar. Hal itu membuat Shinju panik, dia meminta Sanwoo menghapus fotonya tadi. Tapi tanpa sengaja, Sanwoo merobek kemeja Shinju. Dia kaget melihat luka tembak Shinju sebelumnya sembuh dengan sangat cepat. Mengetahui jika Shinju memiliki kekuatan khusus, dia bersikap agak lembut dari sebelumnya. Jenderal Kato marah karena Jun Daesung gagal menculik Miho. Apalagi mereka semua juga tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi. Salah satu anak buahnya lalu melapor jika bayi yang mereka cari itu berada di penginapan Myeongak. Jenderal Kato tahu jika penginapan Myeongak milik Hong Jun. Jun Daesung mengatakan jika dia bisa membantu, dikarenakan adiknya menjadi Gisaeng di sana. Shinju membawa Sanwoo bertemu Lee Yeon dan Lee Rang. Sanwoo tidak menduga jika ternyata Shinju dan Lee Yeon adalah teman, dia lalu meminta mereka mengembalikan perhiasan yang dicuri sebelumnya. Di sana tanpa sengaja juga Sanwoo juga melihat Miho. 뭔 소리야? 아니면 내 앞에서 나대지 마. Kemudian Shinju kembali dengan membawa perhiasan yang mereka curi, tapi Shinju berkata jika penggaris emas telah hilang. Ketika baru tiba di kota Gyeongseong, para anak buah mendatangi Hong Jun. Mereka mengatakan jika Jenderal Kato ingin bertemu dengannya. Di tempat itu juga terlihat Shinju membawa sebuah koper sedang menunggu seseorang. Dia diperintahkan Sanwoo untuk mengambil barang dari seorang pria. Sanwoo mengancam akan mengatakan keberadaan Miho, jika Shinju tidak mau membantunya. Shinju akhirnya bertemu dengan orang yang dimaksud, mereka lalu bertukar koper dan langsung pergi dari sana. Di tempat lain Hong Jun bertemu dengan Jenderal Kato, di mana tujuan pertemuan mereka itu berhubungan dengan bayi ajaib yang saat ini berada di Myeongak. Jenderal Kato meminta Hong Jun membawakan bayi itu kepadanya, namun Hong Jun menolak. Lalu kemudian mereka memperlihatkan kepala komandan Jepang yang dibunuh Hong Jun sebelumnya. Diketahui sebelum kematiannya, si komandan mengunjungi Myeongak dan mengganggu salah seorang Gisaeng di sana. Saat ini Jenderal Kato telah menangkap Gisaeng tersebut, yang mana setelah disiksa, Gisaeng yang bernama Anggrek itu mengakui jika dialah yang telah membunuh si komandan. Jenderal Kato mengancam akan mengeksekusi Anggrek jika Hong Jun tidak menyerahkan bayi tersebut. Demi menyelamatkan nyawa pelayannya, Hong Jun memasuki kamar Lee Yeon di saat semua orang telah tertidur lelap. Dia lalu membawa Miho dari sana dan akan menyerahkannya kepada Jenderal Kato. Di sisi lain Jenderal Kato memerintahkan bawahannya pergi ke Myeongak untuk melihat keadaan. Dia khawatir jika Hong Jun akan menipu mereka. Di sana bawahannya itu melihat Lee Yeon sangat marah mengetahui Miho dibawa pergi oleh Hong Jun. Asisten Hong Jun berkata jika Hong Jun terpaksa membawa Miho demi menyelamatkan Anggrek yang ditahan oleh Jenderal Kato.
만일 정오까지 소식이 없으면 Hong Jun kembali ke tempat Jenderal Kato dengan membawa Miho dan menyerahkannya kepada si topi bambu. Tapi pria itu curiga jika bayi itu bukanlah bayi yang dia cari, jadi dia tidak mau menunjukkan titik lokasi keberadaan emas. Hong Jun kemudian menghampiri si topi bambu, dia mengambil selimut bayi itu dan memberikannya kepada si topi bambu. Hong Jun berkata jika selama ini Leon selalu menjaga bayi itu dengan sangat tulus. Setelah mencium selimut bayi tersebut, si topi bambu pun akhirnya memberikan titik pada sebuah peta. Di mana titik itu tertuju pada sebuah sungai yang berada di lokasi tambang emas. 강에도 있습니다. 진짜. Di tempat lain, adiknya Jun Daesung yang bernama Apricot menanyakan keberadaan anggrek kepada kakaknya itu. Dia mengancam akan bunuh diri jika kakaknya itu tidak memberitahukan keberadaan anggrek. 남자 어디냐고! Berdasarkan informasi dari Apricot, saat ini anggrek ditahan di kantor kepolisian Jepang. Leon dan Shinju lalu menyusup ke sana dengan menyamar sebagai petugas. 경찰서 우리가 접수한다. Di lokasi tambang para pekerja mulai melakukan penggalian mencari emas di dalam sungai. Tapi setelah lama mencari, mereka tidak menemukan emas-emas tersebut. Tiba-tiba si topi bambu memasuki sungai. Setelah beberapa lama pria itu kembali muncul dengan menggenggam emas di tangannya. Hong Jun yang menyaksikan hal tersebut merasa jika rencananya telah berhasil. Karena ternyata sebelumnya dia bersama Leon dan Lirang telah bekerja sama. Di mana Lirang menyamar sebagai bayi itu, sedangkan Leon akan menyelamatkan anggrek. Di tempat lain Leon dan Shinju menanyakan tempat ditahannya anggrek kepada salah seorang petugas. Mereka mengatakan jika Jenderal Kato mengutus mereka untuk memindahkan tahanan tersebut. Petugas itu lalu memberitahu jika anggrek saat ini berada di ruang interogasi. Leon dan Shinju lalu memasuki ruang interogasi dan kemudian melepaskan anggrek. Tapi ketika mereka akan pergi, utusan Jenderal Kato tiba di tempat tersebut untuk membawa anggrek. Sehingga penyamaran Leon dan Shinju pun diketahui. Di pertambangan, anak buah Jenderal Kato meminta si topi bambu menunjukkan semua titik keberadaan emas-emas di tambang tersebut. Tapi setelah si topi bambu menunjukkan lokasinya, tanpa diduga pria itu menembaknya. Hong Jun sangat marah, tapi dia tetap bersabar karena masih menunggu kabar dari Leon. Sementara itu saat ini Leon dan Shinju berusaha kabur dari kejaran para petugas. Leon lalu menyuruh Shinju membawa anggrek kabur, sementara itu dia akan mengecoh para petugas dengan merubah penampilannya sebagai anggrek. Ketika berada di dalam mobil, salah satu petugas bersikap nakal, tangannya mulai meraba paha Leon yang dikira wanita. Yang tentu saja membuat Leon geli dan risih, dia lalu menghajar para petugas di mobil tersebut. Leon kemudian menemui Shinju yang juga berhasil kabur bersama anggrek. Dia lalu memberikan tanda kepada Hong Jun jika misi penyelamatan telah berhasil. Setelah melihat tanda dari Leon, Hong Jun berencana merebut kembali peta tambang emas dari tentara Jepang tersebut. Sedangkan anak buah Jenderal Kato berencana akan menembak bayi tersebut, tapi tanpa dia duga, bayi itu menghindar dan berubah menjadi Lirang, dan pertarungan dua lawan banyak pun terjadi. Ternyata si topi bambu masih hidup walaupun dia telah ditembak. Sementara itu Leon yang ingin menjemput bayi Miho yang asli tanpa sengaja berpapasan dengan Jenderal Kato. Leon bisa mencium bau darah di tubuh Jenderal Kato, sedangkan Jenderal Kato menyadari kekuatan dahsyat yang dimiliki Leon. Leon menghampiri Jenderal Kato. Dia memperingatkannya untuk berhenti meminum darah manusia, atau lehernya akan lepas dari kepalanya itu. Jenderal Kato yang mendengar ancaman Leon hanya diam, tiba-tiba seorang wanita tua memanggil Leon. Jenderal Kato yang melihat wanita itu segera menyerangnya, untung saja dengan cepat Leon melindungi wanita tua tersebut. Hong Jun kembali ke Myeongak, di sana disambut oleh para Gisaeng. Anggrek mengucapkan terima kasih, karena lagi-lagi Hong Jun telah berkorban demi menyelamatkan nyawanya. Hong Jun senang melihat anggrek berhasil selamat, tapi dia tidak habis pikir kenapa wanita itu mengakui jika dialah yang telah membunuh komandan Jepang sebelumnya. Anggrek pun menjawab jika itu semua dia lakukan karena ingin melindungi Hong Jun.
Di tempat lain Leon membawa Miho dan menyerahkannya kembali kepada si topi bambu. Yang ternyata bayi itu adalah Dewi Fortuna yang menyamar sebagai bayi. Dia akan memilih siapapun yang dia inginkan untuk diberkahi keberuntungan. Shinju sangat sedih karena harus berpisah dengan Miho, karena selama ini dia telah menganggap Miho seperti anaknya sendiri. Dewi Fortuna berkata kepada si topi bambu, jika suatu saat Leon akan bertemu dengan kekasihnya kembali. Tapi Leon akan kehilangan arah karena takdir yang harus dia lalui. Si topi bambu lalu memberikan jejak bintang biduk di lengan Leon. Dia berkata jika Leon bisa menggunakannya jika suatu saat dia berada dalam kesulitan. Shin beralih ke sebuah perkampungan, di mana Muyong bertanya kepada sepasang iblis rakun tentang keberadaan rumah pegadaian untuk para iblis. Muyong melihat jika mereka adalah korban Leon dan sangat membencinya. Dia lalu berkata jika dia juga ingin menangkap Leon. Pasangan rakun yang merasa jika mereka dan Muyong berada di pihak yang sama, lalu bersedia membantu untuk mendapatkan informasi rumah pegadaian tersebut. Tapi tiba-tiba Muyong merasa kesakitan, hal itu disebabkan bekas kutukan yang ditinggalkan oleh Taluipa. Sementara itu Taluipa mendatangi sebuah teater. Di sana dia bertemu dengan seorang pria yang dikenal dengan nama Raja Lima Arah. Pria ini merupakan salah satu 10 penjaga neraka kegelapan. Taluipa bertanya siapa yang telah membebaskan Muyong dari neraka kegelapan? Dia berkata jika Raja Lima Arah tidak becus melakukan pekerjaannya sebagai salah satu penjaga neraka kegelapan. Perkataannya itu membuat Raja Lima Arah marah, dia tidak terima dengan semua tuduhan Taluipa. Raja Lima Arah berkata jika kemungkinan ada dewa lain yang telah membebaskan Muyong. Dia kemudian mendatangi Muyong, dan mengatakan jika dia adalah pemilik pegadaian yang dicari oleh Muyong. Mengetahui jika pria di depannya itu adalah Raja Lima Arah, Muyong segera memberi hormat. Dia meminta bantuan untuk disembuhkan lukanya. Raja Lima Arah mengeluarkan sebuah kain merah untuk menyembuhkan Muyong, tapi tentu saja itu tidak gratis. Muyong lalu berkata jika dia akan melakukan apapun, sekalipun dia harus menyerahkan jiwanya. 뭐든 드리겠습니다. 제 영혼이라도. Lirang dan Yeohe membuat janji temu di sebuah klub sambil membawa bunga. Hal itu dilakukan Lirang sebagai permintaan kedua dari Yeohe. Kemudian dia menyaksikan Yeohe menyanyi, yang tanpa dia ketahui Leon dan Shinju mengikutinya secara diam-diam. Tiba-tiba seorang wanita mendatangi Lirang, sepertinya mereka berdua saling kenal, terlihat si wanita mulai menggoda Lirang. Yeohe yang melihat hal tersebut sangat cemburu. Tanpa sadar dia berteriak yang menimbulkan gelombang energi sangat kuat. Yeohe berpikir jika kencannya kali ini telah gagal total, dia lalu berencana untuk segera pulang. Tapi ternyata Lirang justru sangat menyukai aksi Yeohe tadi, dia tidak menyangka jika Yeohe memiliki kekuatan yang sangat hebat. Tiba-tiba Shinju bersin, sehingga Lirang tahu jika Leon dan Shinju mengikutinya. Dia pun lalu membawa Yeohe segera kabur dari sana. Leon akhirnya kembali ke penginapan. Ketika dia sedang mengamati batu pelindung, tiba-tiba dari arah luar terdengar suara orang memanggilnya. Leon keluar mengecek suara tersebut, dia kaget mengetahui jika Muyong tiba-tiba berada di sana. Leon segera memeluk sahabat lamanya itu, tapi kemudian dia curiga jika pencuri bertopeng yang selama ini dia cari adalah Muyong. Dan scene ini pun mengakhiri episode 5 kali ini. Tunggu kelanjutannya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya.